terkait interval pertidaksamaan, di mana di sini suatu fungsi itu bernilai lebih dari 0. Ya. Dalam bentuk fungsi ini, kita diminta untuk mencari intervalnya dari fungsi fx 2x plus 1 per x min 3. Nah, ini bentuknya sudah kita ketahui ya, sudah memiliki bentuk masing-masing, sehingga kita bisa mencari dari sisi pembilangnya, yaitu ya, 2x plus 1 sama dengan 0, mana 2x sama dengan min 1, kemudian x-nya adalah min setengah. Atau di bagian penyebutnya, x min 3 sama dengan 0, dan x sama dengan 3. Ya, karena pindah ruas, jadi negatifnya berubah gitu ya. Kemudian kita mengetahui bahwa syarat untuk suatu bilangan pecahan ya, eh, P per Q, di mana Q-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya, sehingga nanti ketika kita membuat interval, maka nilainya harus lebih dari 3, tidak boleh sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita ingin cari tahu interval dari suatu fungsi ini, kita bisa membuat garis bilangannya dulu, di mana di sini adalah untuk min setengah, dan di sini adalah 3. Ya, 3. Kemudian kita bisa ambil sampel dari sini di antara min setengah dan 3. Misalnya kita ambil 0, kita masukkan ke sini, misalnya hasilnya negatif atau positif. Kita bisa lihat bahwa nanti akan dibagi oleh bilangan negatif ya, sehingga di sini hasilnya adalah negatif. Dan kanan kita bisa ambil sampel, di sini positif, dan positif di sini bisa menjadi 4 gitu ya. 4 kali 2 tambah 1, ya. Dan kemudian 4 dikurangi 3, 1. Nggak positif. Dan sini Anda bisa ambil sampel manapun, nanti hasilnya akan positif. Dan ingat di sini adalah lebih dari ya yang diminta, sehingga yang kita ambil intervalnya adalah interval yang memiliki nilai positif. Sehingga hasilnya jadi interval dari fx sama dengan 2x plus 1 per x min 3 lebih dari 0 adalah ya, x kurang dari min setengah atau x lebih dari 3. Ya, ini sudah betul ya. X-nya tidak sama dengan 3, lebih dari 3. Berarti 4, 5, 6 seterusnya. Atau Anda juga dapat menuliskannya dalam bentuk interval seperti ini. Dari min hingga sampai min setengah, atau dari 3 sampai 3. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya adalah pertidaksamaan dari mutlak. Pertidaksamaan mutlak ya. Jika Anda menemukan bentuk pertidaksamaan titik ini, kita bisa menggunakan formula di mana nanti x mutlak yang dimana lebih kecil dari y mutlak itu akan ekuivalen dengan x kuadrat kurang dari y kuadrat. Maka bentuk ini silakan dikuadratkan terlebih dahulu ya. Berarti x min 4 kuadrat lebih kecil dari x plus 3 kuadrat. Ini kita ketahui bahwa x kuadrat min 8 x plus 16 kurang dari x kuadrat plus 6x plus 9. Kemudian semua ini kita pindahkan ya ke sebelah sebelah sini menjadi x kuadrat min 8x min 6x plus 16 min 9 kurang dari 0. Yang sama yang bisa kita kurangi bisa dikurangi, yaitu x kuadrat dan x kuadrat habis gitu ya. Selanjutnya min 8x dikurangi min 6x jadi 4 ya, min 14x, kemudian ditambah 16 dikurangi 9, yaitu hasilnya 7 kurang dari 0 ya. Selanjutnya kita pindahkan ke sisi sebelah kanan, atau mau dikalikan negatif 1 dulu juga boleh. Kalau saya mungkin akan dipindahkan dulu ya. Berarti min 14x kurang dari min 7 ya. Baru ini semua sisi saya kalikan negatif 1.
maka ini menjadi 14x, tandanya juga akan berubah menjadi lebih besar dari 7, begitu ya. Kemudian kita bisa cari x lebih besar dari 7 per 14, atau x lebih besar dari setengah. Kemudian kita harus melihat dulu untuk mencari garis bilangannya, karena cari solusi ya. Ini setengah. Nah, kalau bagian sini satu Anda masukkan ke bagian sini, misalnya hasilnya adalah negatif, ya. Negatif, negatif, positif. Yang diminta apa? Kurang dari, ya. Yang diminta adalah kurang dari. Maka yang diambil adalah yang negatif. Maka solusi dari kurang dari x plus 3 yaitu x lebih besar dari setengah, ya, dengan intervalnya 5 sampai itu penyelesaian untuk soal terkait ketidaksamaan mutlak. Selanjutnya di sini ada operasi fungsi ya. Jadi diberikan dua fungsi yaitu fx, di mana fx itu bernilai seper akar x min 2 dan gx adalah x kuadrat plus 9. Tentukan domain dan range fungsi dari GOF x gitu ya. Berarti kita bisa menuliskan GOF x itu sama dengan I x ya. Kemudian fungsi fx-nya apa? Oh, ternyata seper akar x min 2 ya. Berarti G agak bisa seper akar x min 2 ya. Kemudian G seper akar x min 2 itu kita gantikan di sini. Jadi x ini kita ganti dengan seper akar x min 2. Berarti seper akar x min 2 kuadrat, kuadratnya ditambah 9. Ditambah 9. Ya. Jadi kita bisa bilang ini 1 kuadrat gitu ya. 1 kuadrat dibagi x min 2 kuadrat ditambah 9. Ya. 1 kuadrat ya tetap 1 gitu ya. Kalau akar dari x min 2 dikalikan akar dari x 2 atau x min 2 jadi tinggal x min 2 saja gitu ya. Karena akar x min 2 itu sama saja dengan x min 2 pangkat setengah gitu ya. Jadi setengah dikalikan 2 kan hasilnya 1 gitu ya. Hingga hasilnya akan menjadi seper x min 2 ditambah 9. Selanjutnya kita mencari tahu domain fungsi. Domain fungsinya. Domain fungsi dan range fungsi. Ingat ya, di sini kita punya pembilang dan penyebut, di mana penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Jika, ya, untuk P per Q, di mana komen Q itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Jika hasil tidak boleh sama 0, maka nilai X itu tidak boleh sama dengan 2. Gitu ya. Tidak boleh sama dengan 2. Maka domain fungsinya adalah semua bilangan real kecuali 2. Bagaimana range fungsinya? Range-nya kita bisa lihat bahwa Q itu ya, Q-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Sehingga hasilnya adalah tidak boleh dia nilainya 9. Kenapa? Coba misalnya kalau ini kita kalikan 2. Ya, kalau kalikan 2 berikan 0 tambah 9 tambah 9. Jadi tidak mungkin hasilnya itu 9 karena tidak diizinkan untuk Q-nya ini adalah 0. Sehingga range fungsinya atau hasilnya semua bilangan real, negatifnya juga boleh, positifnya boleh. Yang tidak mungkin adalah 9. Ini adalah hasil untuk soal nomor 4A.
Selanjutnya untuk 4D tentukan nilai dari FOG, di mana X-nya ini nanti kita cari nilai dari 3. Ya. Kemudian kita tuliskan dulu soalnya. Kita cari dulu FOG-nya dulu ya. Berapa hasilnya berarti F, di mana nilai Gx-nya apa? X kuadrat plus 9. Nilai F-nya apa? 1/akar X min 2. Berarti X ini kita ganti dengan X kuadrat plus 9. Berarti 1/, ya, akar X kuadrat plus 9 min 2. Sama dengan, ini bisa kita kecilkan dulu. Berarti X kuadrat plus 7 ya. X kuadrat plus 7. Ini adalah untuk nilai FOG. Sehingga nilai dari FOG 3 1/akar 3 kuadrat ditambah ada di sini ya. Maka nilai dari 1/akar 3 kali 3 9, 9 tambah 7 16 ya. Maka sama dengan 1/4. Ini adalah hasil untuk soal 4B. Kita tentang teorema hitung limit berikut ini. Pada soal nomor A, kita bisa amati secara sekilas apabila dua ini kita langsung substitusikan ya, menggunakan metode substitusi, maka hasilnya akan nol gitu ya. Yang mana ini tidak boleh terjadi karena hasilnya adalah akan undefinite atau tak terdefinisi. Sehingga substitusi itu tidak cocok, kita bisa menggunakan teorema faktor ya. Kita mencari faktornya, yang mana yang faktor untuk membuat nol itu kita hilangkan. Limit X mendekati 2, yang atas bisa kita faktorkan menjadi X min 2, X plus 2, kemudian dibagi X min 2 ya. X min 2. Di sini terlihat pembuat faktor ini bisa, pembuat 0 maksud saya, pembuat 0 bisa kita coret, tinggal limit X mendekati 2 dari X plus 2 ya. Dan kemudian ini bisa kita langsung temukan dari X ditambah limit X mendekati 2 dari 2. Maka ini hasilnya adalah 2 ditambah dekat 2 ya. Iya, sama dengan. Ini adalah hasil untuk soal 5A. Selanjutnya kita punya untuk limit ya, hitung limit itu untuk limit tak hingga. Kenapa tak hingga? Jadi kalau kita langsung substitusikan min negatif 4 itu ke bagian penyebutnya, maka hasilnya akan ketemu 0 gitu ya. Sementara ketika Anda nanti mencoba untuk membuat faktornya seperti ini, negatif 4 ya, dari X kuadrat min 4 itu berarti bisa menjadi X min 2, kemudian X plus 2, dibagi, ini bisa difaktorkan menjadi X plus 4, X plus 2 ya. Nah, kalaupun ini bisa kita coret ya, X plus 4 si pembuat 0 ini masih ada, masih tetap ada. Sehingga untuk memakai teorema pemfaktoran itu tidak mungkin. Sehingga kita bisa mencari dengan teorema limit ya, limit tak hingga. Apa cara untuk membuat limit tak hingga? Berarti seper X min K dari pihak kanan itu akan bernilai tak hingga, dan dari pihak kiri itu akan bernilai negatif tak hingga. Ya, jadi kita akan mencoba membuat faktor seperti ini menjadi
Mana ini yang sebelumnya sudah kita cari melalui intuisi, limit intuisi gitu ya. Selanjutnya bagaimana? Sekarang kita tinggal mencoba untuk mengeluarkan si pembuat nol dari faktor-faktor lainnya. Kita pisahkan, berarti di sini ada limit x mendekati min 4 per x plus 4 dikalikan limit x negatif 4 dari x min 2. Ya. Atau mau diulang lagi juga boleh yang di atas. Nah, pada bagian yang bawah ini kan bentuknya sudah mirip ya, mirip dengan sisi sebelah seperti ini yang sudah kita tahu sebelumnya. Tinggal kita nanti mencarinya dari pihak kanan dan pihak kiri. Kalau misalnya hasilnya sama, berarti limitnya adalah nilai yang sama tersebut. Jika sudah berbeda, maka dapat ditentukan bahwa limit dari fungsi ini adalah tidak ada. Kita cek. Dari pihak, maaf, mungkin kita bisa cari yang ini dulu ya. Limit x negatif 4 dari 1 x plus 4. Ini 4 bisa kita masukkan sini, berarti min 4 min 2 adalah, ini adalah min 6 ya. Dan untuk x plus 4, di sini ada perbedaan ya, di mana di sini kan harus sama-sama nilainya Kak. Ini kan tidak Kak. Kalau ini K, ini malah K adalah negatif 4, ini malah K itu adalah plus 4. Maka di sini bisa kita sedikit ambil manipulasi menjadi limit x mendekati negatif 4 dibagi x dikurangi negatif 4. Ya. Sekarang nilai K sudah sama, yaitu sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita bisa cari dari pihak kanan dulu mungkin. Pihak kanan sama dengan limit x mendekati negatif 4 dari pihak kanan adalah nilainya tak hingga ya, berarti seper tak hingga dikalikan 6. Negatif 6. Ini adalah negatif seper ya, seper negatif. Lalu dari pihak kiri kita ketemu bahwa limit x mendekati negatif 4 ya, dari seper x min 4 dikalikan min 6. Jadi min 6 itu bisa dikeluarkan sebelah sini gitu ya. Apa hasilnya? Seper negatif hingga dikalikan negatif 6. Apa hasilnya? Ya, seper gitu ya. Bahwa karena limit di sebelah kanan adalah negatif tak hingga kanan negatif hingga dan kiri adalah seper tak hingga, maka limit fungsinya tidak ada. Itu jawabannya ya untuk soal 15. Oke, mana ini adalah limit di tak hingga. Untuk limit di tak hingga, kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa jika secara intuisi ya, seper x ya dari limit x mendekati tak hingga dari seper x itu adalah 0. Begitu juga dengan limit x mendekati tak hingga dari seper x pangkat n itu juga hasilnya 0. Maka semua bentuk yang ada di sini kita ubah menjadi dua bentuk ini. Ya,
limit X mendekati tak hingga kita bisa keluarkan X kuadratnya ya. X kuadrat min 3 min 5X per X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Sehingga kalau X kuadrat ini kita kalikan ke sini, ya, maka X kuadrat ini akan hilang jadi 5X lagi. Gitu. Yang bagian penyebutnya juga X kuadrat dikalikan 2 ditambah 7 per X kuadrat. Habis ini X kuadratnya bisa kita coret. Kemudian pada bagian dalam juga bisa kita coret ya. Ini X kuadrat min X. Oh maaf. Hanya kuadratnya saja yang di X ya. Ini X kuadrat. Tapi ini X di sini coret. Jadi 5 per X. Kemudian yang ini tidak ada lagi ya. Sehingga limit ini bisa kita tuliskan kembali menjadi limit X mendekati tak hingga dari 3 min 5 per X plus 2 per X kuadrat dibagi 2 plus 7 per X kuadrat. Selanjutnya ini kebilangannya sudah sesuai dengan yang seperti ini ya. Kita substitusikan atau kita ubah menjadi limit X mendekati tak hingga dari 3 dikurangi 5 limit X mendekati tak hingga jadi 1 per X ditambah 2 dikali limit X tak hingga dari 1 per X kuadrat dibagi limit X mendekati tak hingga dari 2 ditambah 7 kali limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat. Jika ada yang masih bingung kenapa kalau dilimitkan konstantanya keluar, silahkan dicek lagi teorema limit yang pertama atau kedua gitu ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, tentunya bisa kita sekarang substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ya. Limitnya 3, ini tetap 3. Dikurangi 5 dikali 1 per X seberapa nilainya 0 ditambah 2 dikali 0 ya, dibagi 2 ditambah 7 kali 1 per X pangkat M sama dengan 0. Jadi 1 per X berdua juga sama dengan. Berapa hasilnya? Bisa tinggal 3 per 2. Inilah hasil untuk soal 5. Terakhir adalah tentang turunan. Jadi carilah turunan dari suatu fungsi 3x kuadrat min 2x plus 6 dengan menggunakan definisi turunan. Yaitu kita mencoba untuk mencari turunan ini dengan persamaan garis singgung. Mana persamaan garis singgung itu adalah ya, Y2 min Y1 per X2 min X1 pada teman sebelumnya ya. Yang mana nanti sumbu-sumbunya Y2 itu adalah Fx plus H ya. Kemudian Y1 adalah Fx dibagi X2 adalah X plus H dan X1 adalah X. Nah, berarti kita sudah punya nilai Fx, sekarang kita tinggal mencari nilai if X plus H-nya. Sehingga yang X yang ada di sini kita ganti dengan X plus H. Berarti 3 X plus H kuadrat ditambah 2 X plus H. Oh, kita ulangi lagi. Ini 3 X plus H kuadrat min 2 X plus H ditambah 6 ya. Kemudian kita kalikan dulu yang di dalam. Berarti kita punya X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Ini langsung saja ya, min 2X min 2H plus 6 ya, karena ini negatif 2 dikalikan X dan dikalikan H. Ini yang belakangnya juga negatif. Jadi yang bagian ini kita punya 3X kuadrat plus 6XH plus 3H kuadrat min
2x min 2h plus 6. Gitu ya. Selanjutnya, kita masukkan kesamaan yang garis singgung. Dimana kalau garis singgung itu sebenarnya kan Y2 min Y1, X2 min X1. Jadi sekarang kita ingin mencari fungsi D ini ya. Kita pakai limit, maka gradiennya kita cari limit. Gitu. H mendekati 0, Y2-nya adalah yang ini. Kita masukkan. Kita tulis lagi, X plus H dikurangi Fx dibagi H ya. Dibagi H. Kenapa dibagi H? Karena X2 itu kan X plus H. Ini X ya, jadi X-nya hilang tinggal H. Fxh kita punya apa? Yang ini kita masukkan ke sini. Jadi 3x kuadrat plus 6xh plus 3h2 min 2x min 2h plus 6 dikurangi ini ya. 3x kuadrat min 2x plus 6 dibagi selanjutnya ini kita kecilkan bilangannya menjadi 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat min 2x min 2h ditambah 6 min 3x kuadrat min 2 plus ya, plus 2x kemudian min 6. Ini nanti dibagikan H. Nah, pada bagian ini kita cari yang bisa kita kurangi, yaitu kita punya 3x kuadrat dikurangi negatif 3x kuadrat akan habis. Kemudian min 2x ditambah 2x akan habis. Kemudian 6 dan 6-nya akan habis. Sehingga kita punya nilai 6xh, 3h kuadrat, min 2h, nanti dibagi H. 6xh, kemudian ditambah 3h kuadrat, kemudian min 2h dibagikan dengan H. Nah, kita lihat bahwa di sini semuanya memiliki elemen H, sehingga H-nya bisa kita coret gitu ya. Atau dikeluarkan dulu juga boleh. Berarti menjadi H, di sini menjadi 6x plus 3h min 2h dibagi H. Ini bisa kita coret. Sehingga kita punya 6x plus 3h min H. Ya. Kita tulis di sini. Oh, ini limitnya jangan lupa ya. Limit mendekati 0. Ini sudah limit sama mendekati 0. Sekarang nilai H itu bisa kita masukkan ke sini. Ada hanya kita masukkan 0. Berarti kan 6x bahan 6x kemudian kita oh ya ini hanya keluar ya. Sudah keluar di sini. 2 terus 6x ditambah 3 kali 0 min 2. Berapa hasilnya? Yaitu 6x min 2. Ini adalah hasil dari turunan fx min 3x kuadrat min 2x plus 6 dengan menggunakan definisi turunan, di mana hasilnya adalah 6x min 2. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan dipelajari kembali. Bagi yang merasa ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya.
Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.